Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya. Nah, di pelajaran prakarya di kelas 9 semester 2 ini, materi yang pertama itu adalah kerajinan berbasis media campuran. Nah, yang mana kerajinan berbasis media campuran ini menggunakan basis media yang tidak hanya satu jenis saja. Nah, namanya juga kan campuran ya, berarti menggunakan dua jenis atau lebih dari dua jenis bahan yang digunakan. Nah, untuk kerajinan berbasis media campuran ini memiliki 5 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika mencampur bahan yang kita gunakan untuk membuat kerajinan, kita harus memilih bahan yang aman untuk dicampurkan. Nah, itu ya, jadi syarat yang pertama adalah keamanan. Jadi aman nih kalau misalnya kita campurin. Kalau misalnya tidak aman, sebaiknya tidak kita campurkan untuk bahannya. Nah, contohnya misalkan yang aman ya. Untuk produk yang aman, misalkan kita mencampurkan antara kerang laut yang cangkangnya itu kita gunakan misalkan dengan logam. Nah, itu aman-aman aja kan kalau kita gunakan. Terus yang kedua, selain daripada aman, memiliki prinsip juga berbagai jenis ya. Jadi prinsip yang kedua itu media yang digunakan dari berbagai jenis. Jelas ya, dari namanya saja juga sudah campuran. Berarti kan tidak hanya satu jenis saja yang digunakan, tapi ada berbagai macam yang digunakan. Yang ketiga itu boleh homogen atau boleh heterogen. Nah, maksudnya homogen di sini kan kita udah tahu ya, ada yang bahan untuk kerajinan itu yang alami, ada juga yang buatan. Nah, untuk yang heterogen atau homogen maksudnya itu ke sana. Jadi apakah mau bahan alam semuanya yang kita campurkan atau mau bahan buatan semuanya gitu. Jadi ataupun boleh keduanya. Jadi itu terserah saja ya. Dikembalikan lagi kepada yang ingin membuat kerajinannya. Mau homogen atau mau heterogen atau mau keduanya. Jadi tidak apa-apa ya. Nah, yang keempat, masing-masing bahan itu punya karakteristik. Nah, jadi di setiap bahan yang kita gunakan itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya tadi cangkang kerang, dia kan punya keunikan tersendiri gitu ya, dari bentuknya yang itu diciptakan oleh Allah langsung gitu ya, bentuknya seperti itu, tanpa kita merubahnya itu sudah sangat estetik, sudah sangat cantik. Nah, misalnya ditambah dengan logam yang dicairkan terus dibentuk sedemikian rupa, ditambahkan gitu ya. Nah, logamnya itu juga memiliki ciri khas tersendiri. Jadi masing-masing bahan yang digunakan di dalam media campuran ini memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri. Nah, yang kelima, prinsipnya itu menyatu menjadi sesuatu yang indah. Nah, misalnya ketika kita mencampurkan satu jenis dengan jenis yang lainnya, itu menjadi perpaduan yang sangat estetik gitu ya. Tidak menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya gitu. Nah, ini di sini Ibu sudah punya contoh dari kerajinan berbasis media campuran ya. Ini miniatur rumah. Cuman di sini ketika kita perhatikan lebih dekat gitu ya, di sini ada berbagai jenis yang digunakan gitu ya medianya. Nih, di sini dimulai dari ini tuh dari daun pandan ya, dari daun pandan yang sudah kering terus dilinting-linting. Jadi kan ini alami ya. Terus ini juga ada dari kayu ya, stick es krim, bekas stick es krim. Terus di sini ada pohonnya itu pohon beneran ya, kayak ranting gitu. Cuman di sini rantingnya itu berfungsi sebagai pohon yang besar gitu ya di miniatur ini. Nah, lalu di sini ada bahan buatan, ini dari plastik gitu ya. Cuman memang sudah terbentuk seperti ini, tinggal kita pasang saja. Terus di sini ada rumput sintetis ya. Padahal ini bikinnya itu dari karpet ya, kayak bahan karpet lagi gitu. Tapi di sini berfungsi sebagai karpet sintetis gitu ya. Nah, terus di sini juga
ada lagi nih, ini kayak bebatuan kecil gitu, terus disatuin. Nah, sehingga semua bahan-bahan di sini itu menjadi satu kesatuan yang indah. Nah itu ya, jadi ada 5 prinsip untuk menggunakan kerajin atau membuat kerajinan yang menggunakan bahan dasar media campuran. Terima kasih.